teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan seperti yang lu bisa lihat nih, KLX 150 yang udah jadi. Jadi, masih ingat nggak beberapa bulan yang lalu gue sempat mendapat tantangan dari Kawasaki Indonesia dan juga salah satu dealer Kawasaki, yaitu Kawan Sakti, memodifikasi KLX 150. Masih ingat? Nih, gue kasih cuplikan. Intinya gue ditantang oleh salah satu dealer Kawasaki, yaitu Kawan Sakti yang ada di Bintaro, untuk memodifikasi unit motor yang ada di depan. Yes, itu tadi cuplikan ketika gue baru dapat motor KLX 150. Gue akan buka berapa budget modifikasi untuk motor ini. Karena gue banyak banget baca di kolom komentar, "Bang, berapa sih harga modifnya?" Gue akan buka. Bukan hanya harga spare partnya aja, tapi total berapa untuk memodif motor seperti ini, KLX seperti ini, untuk jadi seperti ini, supaya teman-teman bisa prepare budget. Tapi nanti di akhir video, supaya teman-teman nyimak dulu apa yang udah gue buat, oke? Makanya tonton terus aja. Kenapa gue dapat motor ini untuk dimodifikasi? Karena Kawasaki Indonesia saat ini udah mengeluarkan varian Kawasaki KLX 150 versi baru, walaupun hanya sekedar tampilan atau liverynya aja yang konon katanya bergaya retro. Saat ini gue memodifikasi KLX yang bener-bener harus bergaya retro, custom culture. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti apa aja detailnya, yuk kita satu-satu kita bedah. Di kaki depan gue pakai ban Shinko tipenya SR428. Gue jarang pakai ini, tapi akhirnya gue pakai. Ukurannya lumayan besar, yaitu ukuran 130/80 ring 18. Nah, untuk menggunakan ban ini terpaksa segitiga depan dilebarin karena ban ini gede banget. Velgnya aja udah gue kecilin, gue menggunakan velg 215 kali ring 18. Hingga segitiganya harus di customize supaya bannya muat, celah bannya muat nih. Ini masih jauh, aman. Satu jari lah, aman banget gitu. Sehingga segitiganya, kalau teman-teman lihat, segitiganya handmade, tapi tetap berfungsi kunci stang gitu. Jangan kayak Ridwan Hanif, nanti dibobol maling. Oke, selain itu, tromolnya mempergunakan tromol dari D-Tracker. Kenapa D-Tracker? Karena kalau originalnya KLX, hole-nya itu cuma 28. Sedangkan velg yang gue pergunakan rata-rata hole-nya adalah 36. Sehingga gue pakai tromolnya D-Tracker. Plug and play ternyata dengan Kawasaki KLX. Yuk kita ke belakang. Bagian belakang. Nah, ini nih, Bigfoot. Ini bannya tipenya sama dengan yang depan, yaitu SR428 dari Shinko. Tapi serunya, rimsnya atau velgnya ini mempergunakan velg 14 inch dengan lebar ban 180/80 ring 14. Velgnya sendiri gue pakai velg jari-jari yang biasa dipakai di NMAX segala macam, kan ring 14. Udah banyak yang jual. Velgnya gue pakai Rossi ring 14, lebarnya 3,5 inch. Kurang lebih seperti ini, jadi gede banget nih. Kita lihat dari belakang sebesar apa bannya. Tuh, ngebulet donat gitu. Nah, kalau teman-teman ingat atau tahu, sebenarnya style gini itu Yamaha TW, Suzuki Fan itu ngambil style seperti ini. Jadi ban belakangnya bener-bener donat. Atau Hyosung Bosowa juga ada kalau nggak salah, yang stylenya seperti ini. Itu retro banget. Jadi gue ngambil kaki-kakinya stylenya dari arah sana. Nah, cuman memasang ban ini di KLX tricky. Kenapa? Yuk, kita balik lagi ke bawah. Swing arm. Kalau teman-teman lihat, swing arm ini mirip original, padahal nggak original. Swing arm ini gue mempergunakan swing arm Scorpio yang gue modif lagi, gue acak-acak lagi, gue bikin bushing arm lagi, gue perkuat lagi, reinforce lagi, dan gue panjangin lagi sehingga bannya bisa masuk. Kalau pakai swing armnya asli KLX nggak bisa. Tapi dudukan suspensinya gue bikin jig pada waktu itu. Sayangnya nggak kerekam sama kameramennya payah nih, kan gaji buta. Dudukan suspensi belakangnya tetap sama, jadi mainnya suspensi sama kayak originalnya si KLX, tetap empuk dan enak lah pokoknya kayak gitu. Trikinya lagi yaitu di bagian rantai. Rantainya harus digeser keluar alias digendong. Kalau bagian belakang nggak terlalu sulit, gue tinggal menambahkan adaptor aja, tapi bagian depannya tricky. Karena kalau ketika gue menggeser rantai, posisi dia punya standar tadinya di sini, itu mentok, sehingga harus dipindah ke bagian bawah. Jadi kalau mau pakai gini, KLX harus gendong gear, dan standarnya posisi di bawah, terus roller chain yang di sini pindah, kita bikin posisi baru. Kedua, karena gendong gear, tutup gear originalnya nggak bisa kepake, sehingga harus dibuat. Ini handmade, jadi mau nggak mau deh harus dibuat karena gearnya terlalu keluar, jadi mentok dengan cover gear originalnya. Kemudian tutup rantai juga kita buat, yang ini ala-ala custom lah gitu. Itu dari sektor kaki-kakinya. Nah, kurang lebih gue naikin dulu.
Posisinya gue tingginya 175 cm. Gue nggak terlalu jinjit dan tuh masih enak enjot-enjotannya ya. Kita lihat nanti pas test ride-nya seperti apa. Nah, untuk pembuatan bodi motor ini, karena ini kerjasama dengan Kawasaki, bagaimana tetap KLX tapi custom-custom dikit gitu. Sehingga pembuatan bodinya, kalau teman-teman lihat, ada beberapa yang harus gue pertahanin. Contohnya adalah tangki. Tangkinya ini tetap tangki original KLX. Cuman kalau di KLX di sini tuh ada kayak baut untuk sayap yang di sini sama tim Street Art dilas ditutup. Jadi gue nggak pakai apa-apa. Nah, di bodi samping ini plat. Ini dibikin sama tim Street Art Custom seolah-olah kayak original gini, cuman mengekspos bagian sini. Kenapa? Kameramen sini. Nunduk. Iya, bagian sini kosong kan, supaya bisa dada-dada dari sebelah sini. Nah, kalau di bagian dari sebelah sininya sama, dibikin dari bahan pelat. Cuman dikasih sedikit ya cover lah ya, cover untuk bagian knalpot. Jadi kalau yang boncengan bisa lebih terlindungi gitu. Oke. Nah, untuk bagian spakbornya pakai originalnya KLX, cuman kalau di KLX-nya tuh ada mata kucing. Ini dilepas karena mata kucingnya posisinya ada di sini, terlalu mepet dengan ban. Untuk bagian belakangnya masih menggunakan bahan plastik original dari KLX. Nah, kita ke bagian depan. Di bagian depan gue kemarin kehabisan ide. Gue pengen bikin, banyak yang komen, wah bang bikin kayak motor Satria Baja Hitam. Udah sempet dibikin tuh kayak fairingnya Satria Baja Hitam, cuman aduh KLX-nya hilang gitu. Akhirnya karena bete, tim Street Art Custom naruh kedok las, taruh sini, dan boom, jadilah ide kedok las ditaruh di sini. Ya sebenarnya ini selera. Teman-teman bilang wah aneh kotak lampunya. Iya sih, karena nggak semua orang suka dengan lampu yang berbentuk kotak. Mungkin sukanya yang bulat atau double, itu bisa diganti. Yang jelas gue bikin ini nyeleneh aja supaya ketika orang lihat, ih aneh banget tuh motor, tapi lucu juga gitu. Jadi kurang lebih konsepnya itu bisa diganti. Terus speedometer gue nggak pakai. Kenapa? Biar clean aja di bagian sini. Jadi supaya terkesannya, kalau dari pengendara nih kesannya kosong gitu, kayak kameramen gue di Bali kosong. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah ini headlampnya gue pakai headlamp Daymaker versi kotak. Rata-rata tuh ini buat Vespa. Lihat gak? Tuh. Ya karena lagi siang jadi nggak terlalu kelihatan ya. Itu kurang lebih seperti itu batoknya, dan juga spakbornya dibikin culun gitu, dibikin pendek, tapi lama-lama kalau dilihat asik juga kok. Nah, ada tambahan bodi lagi, yaitu di bagian bawah tangki ini. Kalau teman-teman lihat, ini fungsinya untuk naruh peralatan kelistrikan, misalnya kayak CDI segala macam. Gue pindah di sebelah sini. Kenapa? Karena kan sebelah sininya kosong. Tadinya kan ada di sebelah sini, sehingga bawah sini tuh isinya cuma aki. Jadi perlengkapan lainnya ada di sini. Jadi terlihat clean, kabel-kabel rapih masuk ke sebelah sini. Oh ya, masalah knalpot. Knalpotnya nggak gue ganti, gue masih mempergunakan KLX original. Jadi kalau di starter, suaranya ya original KLX, nggak beda gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk aksesoris sebenarnya nggak terlalu banyak. Gue memanfaatkan SAC produk untuk memberikan aksesoris di motor ini. Contohnya kayak ini nih, spion. Gue pakai spion model Highsider. Terus kemudian hand gripnya gue pakai SAC thruster. Kemudian sennya di bagian depan nggak ada, tapi gue taruh di handlebar. Nah, di bagian stop lamp, kalau teman-teman lihat, ini sih gue beli variasi ya. Gue nggak jual, gue beli variasi di toko variasi. Stop lampnya sama sennya nyatu. Tuh. Jadi gue bikin bener-bener simple, minimalis. Selebihnya nggak ada variasi berlebih lagi, cuman ada ini aja. Gue bikin bener-bener minimalis. Nah, tambahan pengerjaan bodi lainnya yaitu adalah skid plate. Skid plate-nya dibuat seperti ini, ya standar skid plate lah, supaya lebih berisi aja. Pakai bahannya semua platnya ketebalan 1,2 mili, baik batok, spakbor, bodi samping maupun skid plate. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengerjaan bodi lainnya, jadi tinggal di painting. Untuk painting motor ini sebenarnya standar, dibikin sama Firman. Gue nggak bisa ngomong banyak tentang painting. Yang jelas gue cuma nge-brief Firman supaya motor ini kesannya asli keluaran pabrik. Jadi Firman harus memutar otak. Kita tanya aja sama Firman. Konsepnya sih Bigfoot Tracker nggak salah. Cuman untuk pemilihan warnanya sama motif strippingnya gue pilih orisinil pabrikan sih. Kawasaki-nya nggak hilang, KLX 150-nya nggak hilang, sama yang ciri khas Kawasaki itu sendiri, strip 3 ini nih. Ini strip 3 kan ciri khas dari logo Kawasaki, hijau hitam. Kesulitan nggak ada, paling gua harus nyeting untuk nyambungin wheels ini, gua harus nyeting di kerangka motor sendiri. Oh iya, ini biar nyambung dari depan ke belakang, nyambung ini ya. Kemarin nggak sampai 1 minggu gue ngerjain.
Kalau sampai finishing 1 minggu pas. Simple, jelas sih kalau menurut gua. Yes, bagaimana detail hasil akhir motor ini? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Kawasaki KLX 150L yang dimodifikasi supaya lebih berkesan retro. Untuk pengerjaan bodi, mempergunakan plat dengan bahan galvanis dengan ketebalan 1,2 mili untuk pembuatan cover depan, spakbor depan, skid plate, dan juga bodi samping. Untuk tangki dan buntut belakang masih mempergunakan original dari KLX. Untuk sektor kaki-kaki, ban mempergunakan ban Shinko SR428 dengan ukuran 130/80 ring 18 di bagian depan dan juga ukuran 180/80 ring 14 di bagian belakang. Velg sendiri mempergunakan velg Rossi dengan ukuran 215 ring 18 di bagian depan dan ukuran 350 ring 14 di bagian belakang. Untuk headlamp mempergunakan headlamp daymaker versi kotak. Stang masih mempergunakan original dari KLX. Spion mempergunakan spion Highsider. Hand grip mempergunakan SAC thruster. Sen depan mempergunakan sen Jalu. Dan stop lamp sen belakang variasi yang banyak dijual di toko kalian. Untuk silencer masih mempertahankan bawaan dari KLX. Dan semua part custom di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct dan @sac.dewata. Nah, saatnya nih gue untuk test ride motor KLX 150 yang udah dimodifikasi dengan gaya Bigfoot retro style. Kira-kira kayak apa ya? Suspensinya masih tetap berasa kayak naik KLX standar. Cuman gue akuin dengan menggunakan ban sebesar ini tarikannya sedikit berkurang. Apalagi dengan kondisi mesin dan juga knalpotnya yang masih standar. Saran gue ketika kalian mau membuat modifikasi seperti ini, gear belakang dan gear depan juga di adjustable alias disetting ulang. Untuk handling kemudi segala macam nggak ada masalah, cuman memang berasanya agak sedikit berbeda dengan KLX yang pada umumnya mempergunakan ban model tracker atau model-model trail. Nah ini kan benar-benar ban radial, jadi berasanya kayak lagi bawa supermoto versi KLX. Kayaknya untuk boncengan nggak akan masalah karena suspensi masih mempergunakan original KLX dengan sudutnya atau juga titik suspensinya masih sama. Selebihnya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana enaknya KLX ketika dimodifikasi seperti ini. Lihat aja nih bagaimana gua test ride dan juga diliatin orang di jalan. Oke, seperti janji gua di awal, gua akan memberitahu dan buka-bukaan mengenai budget modifikasi motor KLX sehingga menyerupai seperti ini. Kasih tahu? Oke. Untuk memodifikasi seperti ini dengan spek seperti ini di Street Art Custom, teman-teman butuh budget sekitar Mas, suaranya kok resek-resek ya? Hah? Teleponnya rusak kali, coba. Oke, untuk memodifikasi KLX seperti ini dibutuhkan budget. Masih kresek-kresek nih, Mas. Lalu gimana sih kresek-kresek mulu? Itu teleponnya kali rusakan itu, dua-duanya. Gak bener nih. Ya udahlah, gini aja pokoknya buat teman-teman yang pengen modif kayak gini, teman-teman bisa langsung aja datang ke event IMS Motobike Expo yang ada di Istora Senayan Jakarta. Catet tanggalnya karena motor KLX ini gue taruh di sana, lu bisa naikin kayak gini nih, naikin ya. Dinaikin beneran, dinaikin. Dan juga yang paling penting adalah test ride. Lu boleh test ride motor ini di event tersebut, lu bisa konsultasi, lu bisa tanya-tanya harga daripada clip-onnya rusak mulu. Jadi ya udahlah, gue tunggu kalian di sana. Jangan lupa datang. Gue Rindra Perkasa, bye-bye. Hai guys. Oke guys, buat kalian para pecinta motor custom, nanti jangan lupa datang ya ke acara IMS pada tanggal 29 November sampai 1 Desember di GBK Istora Senayan. Dan di sana juga ada SAC loh. Oke, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan karena di sana banyak motor-motor custom yang sangat unik. Oke? Dan ketinggalan guys. See you.